teman-teman, selamat datang di Opinia Channel. Di video sebelumnya, kita telah membahas platform media sosial dari keluarga Meta. Kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai platform media sosial paling populer. Simak yuk ulasan ini. Beri masukan pada kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami ya. Kamu juga bisa mendownload aplikasi Opinia melalui Play Store. YouTube. Menurut data We Are Social Januari 2023, YouTube masih menjadi media sosial kedua yang paling banyak digunakan di dunia, yakni mencapai 2,51 miliar pengguna. Popularitas tinggi yang dimiliki YouTube ini dilatar belakangi oleh meningkatnya nilai guna platform berbagi video tersebut terhadap pengguna internet. Mereka mengunjungi YouTube bukan sekedar untuk mendapatkan hiburan, tapi juga untuk belajar atau mendapatkan informasi. Google mengatakan 57% pengguna YouTube mencari konten hiburan dan 86% juga menyatakan terbiasa mengunjungi situs tersebut untuk mempelajari informasi baru. Di Indonesia, pengguna YouTube mencapai 139 juta atau 50,3% dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 276,4 juta. Mereka rata-rata menghabiskan waktu 26 jam 48 menit setiap bulan menggunakan YouTube. Hal ini tentu saja mendorong peningkatan YouTube menjadi sarana publikasi konten video yang luar biasa. Dari tahun ke tahun, jumlah jam konten yang diunggah dari Indonesia meningkat lebih dari 2 kali lipat. Menurut hasil riset Google pada Mei 2018, 92% pengguna Indonesia menyatakan YouTube adalah tujuan pertama mereka ketika mencari konten video. Secara umum, pengguna Indonesia berpendapat YouTube memudahkan mereka dalam mencari konten yang menarik dengan topik yang beragam. Dari segi kuantitas penonton, YouTube sudah mulai menyaingi televisi sebagai sarana media yang paling sering diakses orang Indonesia. Dari 1.500 responden yang terlibat dalam penelitian, 53% menyatakan mengakses YouTube setiap hari dan 57% menyatakan menonton televisi setiap hari. Pengguna YouTube Indonesia tersebut kerap menggunakan YouTube untuk menonton konten yang tidak sempat mereka tonton secara langsung ketika disiarkan di televisi. Jangkauan YouTube yang kian masif memacu munculnya banyak konten kreator di Indonesia. Mereka lebih dari sekedar menyalurkan bakat dan hobi, menjadikan konten kreator di YouTube sebagai profesi dengan income yang cukup menjanjikan. Salah satu yang terdepan adalah PT Dektos Digital Corbuzier, perusahaan pengembang konten digital dan entertainment milik Deddy Corbuzier. Melalui konten populer yang dihadirkan seperti podcast Close the Door dan komedi stand-up somasi, kini total penonton kanal digital itu telah mencapai lebih dari 3,4 miliar. Bahkan, kini PT Dektos Digital Corbuzier telah mensupport belasan channel YouTube para profesional, di antaranya channel YouTube Dr. Indrawan Nugroho yang berbicara tentang inovasi, perusahaan dan teknologi, Renaud Kasali tentang keuangan atau investasi, Adela Wulandari tentang kehidupan wanita, Plus 26 dengan host Boris Blokir perihal berbagai sisi kehidupan seseorang dan lain-lain. Deddy Corbuzier mengklaim valuasi perusahaannya telah menyentuh 1 triliun rupiah. Hal baru yang sama sekali tak terbayangkan di 2 dekade silam, YouTuber sebagai profesi yang menggiurkan. Kemudian, TikTok. Meski belum lama dirilis, TikTok menjadi media sosial yang sangat digandrungi anak-anak muda. Mereka menjadikan TikTok sebagai sarana mengekspresikan diri melalui nyanyian atau tarian. Popularitas aplikasi TikTok pun melesat pesat. Menurut data Basis of Apps, hingga kuartal 1 tahun 2022, ada 1,4 miliar pengguna aktif bulanan aplikasi video pendek tersebut di dunia. Angka ini meningkat 72,17% dari tahun sebelumnya pada kuartal yang sama, yang hanya 812 juta pengguna. Wow, keren ya guys! Di Indonesia, tren TikTok juga sangat melejit. Penggunanya mencapai 92,7 juta atau 45% dari total pengguna internet. Menduduki peringkat keempat sebagai media sosial terfavorit. Dilihat dari perkembangannya, TikTok yang dulu hanya digunakan untuk konten hiburan seperti joget-joget atau lip sync saja, kini telah berubah drastis.
Tak hanya hiburan semata, seluruh konten baik tentang politik, ekonomi, agama, edukasi, dan lain-lain. Semuanya tersedia di TikTok. Nyaris konten-konten YouTube yang viral, cuplikan-cuplikan pentingnya ada di video pendek TikTok dengan beragam variasi. Dan yang terakhir, Twitter. Layanan jejaring sosial mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks. Twitter banyak digemari karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan jejaring sosial lainnya. Twitter memiliki kelebihan, diantaranya dengan pembatasan dalam menulis kicauan sebanyak 280 karakter. Selain itu, pertemanan yang tersedia di Twitter tidak terbatas seperti jejaring sosial lainnya, yang hanya dibatasi dengan maksimal 5.000 pertemanan. Pertemanan atau pengguna Twitter lain yang terlibat dalam Twitter yang biasa disebut followers dapat mencapai jutaan pertemanan. Saat ini, berdasarkan data WIAR Sosial per Januari 2023, pengguna Twitter di seluruh dunia berjumlah 556 juta atau berkisar 10,8% dari total pengguna internet. Di Indonesia, Twitter masih sangat populer. Jejaring sosial mikroblog ini masih menduduki posisi 6 besar. Wajar jika Indonesia sempat mendapat julukan negara Twitter, karena di negeri ini pasar Twitter masih sangat menjanjikan. Twitter seakan dapat mengakomodir kegemaran orang Indonesia yang suka ngerumpi atau nongkrong sambil ngobrol dunia maya. Saat ini pengguna Twitter di Indonesia berjumlah 27,30 juta atau 12,8% dari semua pengguna internet di Indonesia. Hebatnya Twitter ini, fiturnya yang mudah dan ringkas dengan jumlah follower yang tak terbatas menjadikannya sebagai wadah bermedia sosial para petinggi negara, tokoh-tokoh politik, maupun kalangan artis. Di antaranya akun @jokowi yang merupakan akun milik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan 19,3 juta pengikut. Menko Polhukam Profesor Mahfud MD juga sangat aktif di Twitter. Di akunnya, ia sudah memiliki 4,2 juta pengikut. Mereka ini melalui tweet-tweet singkat yang menggelitik memengaruhi gerak kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Baiklah, sebelum kita tutup, gak kalah pentingnya nih guys, buat kita warga negeri tercinta ini. Kini media sosial baru asal Indonesia telah lahir, yaitu Opinia. Dengan semangat berbagi inspirasi, platform media sosial berbasis literasi karya anak bangsa ini mengajak seluruh penggunanya untuk terus-menerus berkarya melalui tulisan, baik fiksi maupun non-fiksi. Dan semua jenis tulisan itu terwadahi di Opinia. Ada opini, esai, puisi, cerpen, cerbung, resensi, humor, maupun berita. Opinia menawarkan pengalaman bermedia sosial yang berbeda dibandingkan media sosial lainnya. Dengan sistem reward yang diberi nama Pop Reward, sebuah apresiasi berupa finansial, merchandise, sistem level, dan ads revenue sharing dalam program kemitraan. Opinia ingin dunia literasi menjadi wadah yang bisa diandalkan untuk mendatangkan income bagi siapapun yang berkecimpung di dalamnya. Kita semua berharap kelak Opinian atau sebutan pengguna Opinia bisa menjadi profesi yang menjanjikan layaknya selebgram ataupun YouTuber. Terima kasih sudah menyimak ulasan kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa!